Oke bang, bantuin lepas bang. Awas. Oh, itu tangan. Halo, assalamualaikum, salam lestari teman-teman semua. Nah, hari ini Panji upload video dokumentasi saat Panji, Kappa, dan tim teman Panji herping ke area Sumedang Selatan. Nah, di sini lokasinya emang masih keren banget, dimana masih alami. Jadi kita masuk ke sini buat herping. Kita lihat ada hewan apa yang bisa kita temui di sini. Oke. Akhirnya kita udah sampai di ujung dunia ini. Area Sumedang, nggak tahu daerah mana. Oke, jadi karena jalannya memang licin dan batunya banyak lumut, akhirnya mobil satunya harus kita tinggal di tengah sana dan kita harus menggunakan mobil 4-wheel drive untuk bisa sampai ke titik ini. Dari sini kayaknya nggak ada jalan lagi, mobil nggak bisa masuk lagi, kita harus jalan kaki. Nah, areal perkebunan masyarakat di Sumedang Selatan merupakan daerah ideal bagi para reptil untuk tinggal dan merupakan habitat terbaik untuk reptil, di mana populasinya banyak banget di sini, teman-teman. Tuh, mau lari ke sini dia, Mang. Oh, kobra Jawa. Kobra ya? Ish, gede banget, Bang. Ini lagi ganti kulit aja. Mau ganti kulit. Seekor ular yang sering ditemukan di areal manusia, ya kobra Jawa. Ular ini banyak sekali terlihat menghuni areal kebun hingga perumahan di perkotaan. Ternyata kobra adalah ular yang sangat survive untuk bisa hidup dimanapun ya, teman-teman. Waduh, yang satu ini gesit banget gerakannya. Udah gitu agresif, terus nyerang kita berdua nih. Jadi Panji dan Kappa harus hati-hati, teman-teman. Please teman-teman, untuk kalian yang awam, jangan pernah terobsesi untuk pengen niru apa yang Panji lakukan. Apalagi pegang ular pakai tangan, ini bahaya banget. Kalau kalian kena gigit, celaka lah urusannya. Oke, teman Panji, kita menemukan seekor kobra dan ini besar sekali, lihat ukurannya. Wes. Yang kita harus waspadai dari ular ini adalah semburannya, dimana setiap lontaran dari kejutan-kejutan yang selalu dia timbulkan ke kita berdua adalah serangan. Ya, dia menyerang dengan cara menggigit dan juga menyemburkan bisa. Jarak semburannya tuh nyampe berapa meter? 2 meteran, Pak. 2? Oh, masih kena ya? Au! Di tangan saya kena nih barusan. Nih, kena semburan. Tapi kalau ke kulit kayak gini nggak masalah, kecuali kalau misalnya kena mata, itu yang jadi masalah. Selain menggigit, kobra juga melontarkan bisanya ke arah mata. Ya, itu adalah kemampuan unik dari seekor kobra Jawa untuk menyerang pengganggunya. Oke, ini benar-benar. Ini ya, ini ke sepatu nih. Kita coba untuk provokasi biar dia nyerang bagian sepatu. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Wih. Gila. Oke. Biasanya saya menemukan kobra dengan karakter yang tidak seagresif ini, tapi yang satu ini luar biasa banget. Ukurannya juga lebih nggak umum daripada kobra-kobra di tempat lain, dimana ini lebih terlihat besar sekali. Harusnya nggak segede gini. Ini udah bisa kawin. Kobra ini sedang mengalami fase shedding atau ganti kulit, dimana para ular biasanya melakukan ganti kulit itu selama 40 hari sekali. Tujuannya adalah untuk membuat parasit ataupun jamur yang menempel di tubuh ular itu terkelupas, terbawa dengan kulit lamanya. Jadi dia bisa punya kulit baru yang lebih bersih deh. Diprovokasi aja dikit, Bang. Tuh. Nah, kobra itu ular yang sangat tertarik sama gerakan ya, teman-teman. Mata mereka rabun sebetulnya. Mereka tuh bisa mendeteksi segala hal itu dari Jacobson atau indera yang ada di mulutnya. Nah, Jacobson itu adalah perpaduan antara sensor yang ada di langit-langit mulut ular ini dan juga lidah. Jadi kalau misalkan kalian lihat ular itu selalu melet, lidahnya keluar masuk, itu bukan berarti dia ngelewain kalian ya. Melainkan mereka memang menggunakan lidah itu untuk
mendeteksi segala hal yang ada di sekitarnya, termasuk makanan. Coba Mang, diarahin lagi ke arah Amang. Nah, di sini Panji diam terus, nggak mengeluarkan gerakan provokasi. Ular ini tidak terpengaruh dengan saya, tapi ketika Mang Kapa mengeluarkan gerakan provokasi yang memang sering dengan kakinya, ia sangat tertarik dan terus menyerang ke arah kaki Mang Kapa. Nah, termasuk semburan-semburannya pun dilontarkan ke arah sepatunya. Nah, berarti di sini kita bisa lihat bahwa sejatinya bahwa ular itu adalah hewan yang sebetulnya cenderung menghindari manusia. Mereka tahu bahwa manusia adalah lawan atau ancaman. Jadi mereka cenderung menghindari ketimbang mencari masalah dengan kita. Nah, ketika memang sudah terdesak seperti saat ini, ular akan menyerang balik dan berusaha untuk melumpuhkan lawannya dengan menggunakan senjata utama yang mereka miliki, yaitu gigitan dengan bisa yang mematikan. Wow. Untuk ukuran ular sebesar ini harusnya umurnya sekitar 5-6 tahunan, dan ini termasuk kobra dewasa yang sudah siap untuk berkembang biak. Tapi yang Panji bikin bingung adalah ukurannya besar sekali. Nah, sekarang Panji pengen coba untuk angkat si kobra ini. Oke. Wish. Hey! Wow! Telat sedikit aja refleks saya pasti kena gigit, teman-teman. Dan sekarang lihat dia ngadep ke arah saya dan terus berusaha untuk gigit, untuk nyerang. Nah, ini lihat seperti ini, nyerang terus. Oke, kalau gitu ular ini kayaknya mau mengarah ke arah sana. Kayaknya kita lewat jalan pintas, jadi kita rilis serang Mang Kapa. Ayo Bang. Oke, setelah puas mengamati dan berinteraksi dengan kobra Jawa besar yang galak tadi, waktunya kita lanjutkan perjalanan. Semoga nemuin lagi yang unik nih di sekitar sini. Panas ya? Bawa air. Bawa air nggak? Enggak. Sama. Nah, Hah? ini nih. Ntar ya. Apaan tuh, Bang? Nih. Hah? Ini kalau di sini namanya tanaman icung. Hah? Tanaman icung namanya. Icuk. Iya. Tanaman apaan? Kalau ada yang bilang ini cokoan orai atau mainan ular. Air embun. Coba. Bisa nggak beracun? Oh iya, ada airnya bener. Jangan semua, Bang. Bagi teman, Bang. Mau emang? Ingat teman. Kacau. Wah, hebat juga nih Mang Kapa, bisa tahu kalau bunga dari tumbuhan ini menyimpan air. Air yang disimpan bisa jadi air hujan atau dari air embun. Tapi keren juga sih, pas panas-panas kayak gini lupa bawa air, bisa nih dimanfaatin buat kita ngatasin dahaga. Yang paling utama, air ini aman untuk dikonsumsi ya teman-teman, jadi nggak beracun. Bisa kita manfaatin buat Iya. kita minum airnya. Gimana? Jauh nih jalan tadi. Oke teman-teman, perjalanan masih harus kami lanjutkan, jadi kita mulai lagi ya. Kayaknya makin jauh deh kita kalau lewat sini, Mang Kapa. Bener ya? Enakan lewat jalan biasa yang kemarin kita lewati nih. Jauh banget. Bener Mang, ini mah jauh Mang, di sini mah ya. Iya. Hah? No. Apaan Mang? Apaan tuh? Anjir! Teman-teman, lihat. Piton gede banget. Itu nak, Piton-piton ini. kok putih sih? Oh iya, piton ini. Aduh, kaliko ini lagi berjemur, Mang. Kayaknya ada goa di sekitar sini, Mang. Mana ya? Nggak tahu. Tapi yang jelas pasti ada celah tanah atau goa, karena ular kayak gini nih nggak pernah ada di tempat terbuka. Ini aja kan tempatnya agak tertutup nih dari dedaunan. Tuh lihat, ekor piton berukuran besar dengan warna agak pucat menghalangi jalan kita di sekitar bebatuan ini. Biasanya jam segini emang dia membutuhkan sinar matahari untuk berjemur, dan saya curigai di sekitar sini ada lubang tanah atau gua, karena
jenis piton reticulatus yang memiliki kelainan genetik alam seperti ini, mereka biasanya cenderung menghindari tempat-tempat terbuka untuk menghindari ancaman. Karena dengan tubuhnya yang berwarna lebih cerah seperti ini, biasanya mereka cenderung lebih mudah terlihat. Kita deketin aja, Bang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Ini kita coba untuk tes reaksi dulu. Biasanya kalau misalkan piton itu, kalau kita deketin dia pasti nyerang. Kita pakai tas ini, tuh kan. Kita pakai tas ini untuk tameng. Piton yang kami jumpai ini kurang lebih ukurannya sekitar 5 meteran, di mana yang berbahaya dari seekor piton adalah liritan dan gigitannya. Banyak mitos tersebar di masyarakat Indonesia bahwa piton adalah ular yang tidak menggigit. Itu salah kaprah, karena sejatinya piton gak akan segan buat menyerang dan menggigit ketika merasa terancam. Bahayanya lagi bahwa ular piton merupakan jenis ular yang memiliki deretan gigi aglipat tajam yang bisa merobek kulit kita jika sampai menggigit tangan atau kaki kita. Gede banget asli. Ini sekitar 4-5 meteran panjangnya sih. Gede. Yang jelas. Coba kita ganggu lagi dikit. Untuk bisa menangkap ular ini, Panji harus menggunakan tas yang Panji bawa untuk dijadikan semacam alat untuk mencegah ularnya gigit saya langsung. Jadi nanti serangannya bisa kehadang sama tas. Nah, setelah itu Panji harus mengendalikan ular ini dengan cara memegang ekornya terlebih dahulu sebagai kontrol agar kita tahu kemana arah gerakan atau serangannya. Namun ular ini sepertinya lebih memilih untuk menghindari saya menuju ke atas bukit. Oke, kita ikutin, Man. Kita ikutin, Man. Dia mau kemana, Man? Lihat, Man. Badannya, Man. Gede banget, Man. Wih. Lihat ini. Oh, dia pupa. Gak apa-apa, emang dia kalau misalkan takut gitu, lihat, Man. Sumpah gede banget, Man. Wih. Oke. Nah, lihat ini. Lihat. Panji akan coba tahan di sini. Biar dia nggak terlalu bergerak jauh dulu. Biasanya untuk ukuran ular alam, mereka akan cenderung untuk menghindar ketimbang menyerang. Tapi biasanya untuk piton, kita harus waspadai karena mereka umumnya berkamuflase dengan cara diam. Nah, ketika sesuatu lewat di depannya, ia akan langsung menyergap kemudian melilit untuk melumpuhkan mangsa atau lawannya. Lawan, ketika mereka anggap bisa dimakan, mereka akan telan, termasuk manusia sekalipun. Banyak sekali kejadian di Indonesia ketika piton itu membunuh manusia dan kemudian menelannya. Kebanyakan kasusnya itu di Sulawesi dan di Kalimantan. Ternyata di Jawa pun masih ada ya ruang untuk habitat piton sebesar ini. Ini ukuran gede banget ini kalau untuk di Jawa gede banget ini asli. Ayo kita ke atas lagi, Man. Saya nggak kuat nahan sendiri. Nah, ini dia. Dia buka mulutnya lebar-lebar, lihat, Man. Dia ngancam. Ini tangganya. Walaupun Panji adalah orang yang memang sudah terbiasa menangani ular, tapi untuk menangani seekor piton besar saya harus penuh perhitungan dan hati-hati. Sampai sini kita bisa lihat protek seekor piton terhadap sesuatu yang emang membuat dia terganggu itu sangat luar biasa ya. Nah, wah, lihat nih. Ya, mengalihkan serangannya dengan menggunakan alat bantu seperti daun, kayu, atau tas yang kita miliki adalah hal yang harus kita lakukan agar aman dari serangannya. Bisa lihat mulutnya lebar sekali. Biasanya ular ketika mulutnya sudah sama dengan telapak tangan kita, itu menandakan bahwa mereka sudah bisa menelan kita. Nah, itulah patokannya. Masuk. Ini 5 meter, kelihatan agak kurus. Mungkin karena posisinya kan dia warnanya lebih cerah. Jadi gampang terlihat oleh mangsanya. Akhirnya membuat dia agak sulit buat mendapatkan makanan di habitatnya seperti ini. Tapi ular-ular kayak gini sih pinter. Mereka biasanya akan menghuni lubang dan memakan kelelawar, Mang. Oh, ngumpet dia. Ngumpet di lubang,
Mereka makan kelelawar, nah itu. Nah, ini lihat. Ini ada taringnya. Kita akan coba cabut satu. Taringnya ada yang lepas satu nih. Wush. Taringnya hampir sama dengan taring Piper Gabun. Dimana ini taringnya besar sekali teman-teman. Tuh. Ini taring yang patah akibat tadi nyerang. Kalian bisa lihat taring ini panjangnya sekitar 2-3 cm. Dan ini tajam. Nah, walaupun mereka punya taring dan gigi yang sangat tajam seperti ini, piton merupakan ular yang tidak berbisa. Namun di dalam mulutnya ini ada kurang lebih sekitar 150 baris gigi tajam berbentuk kail mengarah ke belakang. Jadi kalau misalkan sampai gigit, kita tarik, itu bisa mengakibatkan robek. Dan lilitannya yang bahaya. Ini lilitan piton alam, ini sangat kuat. Dan ketika kita dililit seperti ini oleh piton, dililit seperti ini, hal yang pertama harus kita lakukan adalah membuat protek atau pertahanan dengan menggunakan tangan ke bagian leher kita seperti ini, agar leher kita terlindung. Sehingga walaupun kita udah terlilit seperti ini, kita masih bisa napas. Nah, yang bahaya ketika piton melilit tapi kita tidak punya tahanan untuk menahan leher. Menahan. Banyak kan orang akan keras banget. Oh, santai man, masih aman. Oke. Aduh, keras banget sumpah. Oh, lilitannya. Au. Ini tekanan ototnya makin lama makin kuat. Aduh. Awas. Gak apa-apa nih. Aman bang, tenang. Gua lagi ngerasain lilitannya untuk ke badan sendiri. Makin lama makin sakit. Oke. Gak apa-apa nih, bener. Oke bang, bantuin lepas bang. Itu tangan palanya ke gua, Om. Ini lepas. Jadi udah jelas bisa disimpulkan bahwa lilitan piton bukan meremukkan tulang, melainkan membunuh kalian dengan menghentikan napas kalian. Jadi ketika saya rasakan tadi, semakin saya bernapas, semakin saya melawan, lilitan yang ia berikan semakin kuat dan semakin lebih lagi kuat tekanannya, membuat leher saya tadi terasa tidak bisa disentuh dan darah yang mengalir ke otak ke bagian kepala itu berhenti, sakit banget. Jadi selain gigitannya yang emang berbahaya, lilitannya ini emang luar biasa, kuat banget. Mereka penuh otot yang sangat kuat di sini dan lihat nggak berhenti-berhentinya dia ngelilit. Jadi kalau kepalanya dipegang kayak gini pun dia terus tuh, dia langsung bikin kuncian lagi, lilitan lagi tuh bang. Biarin coba bang, kasih dia kesempatan buat lilit. Tuh lihat. Jadi pelan-pelan dia cara lilitnya gini. Tuh, menggunakan otot yang ada di sekujur tubuhnya ini untuk mencengkram, kemudian untuk membuat pegangan dan kemudian tekanan. Barulah korban masih mati lemas karena sesak napas. Jadi korban piton itu bisa disimpulkan matinya bukan karena remuk tulangnya mah, bukan, tapi karena sesak napas, ya, sesak napas kemudian napasnya habis, mati. Oke, kalau gitu tujuan kita kesini bukan untuk piton ini mang, ini kebetulan aja kita dapat dan kita bisa merasakan lilitannya. Saya bisa dapat ilmu baru nih dari piton besar. Oke, sekarang waktunya untuk kita lanjut ke lokasi ke sawah. Yuk, bantuin dulu mang. Ini kita rintis lagi aja. Oke, kaki saya ya, mulai terasa sakit nih. Yuk. Oke, 1, 2, sini aja mang. Oke, 3. Awas. Ya, Kabupaten Sumedang memang didominasi dengan areal pertanian yang luas, hutan yang masih luas dan lestari. Pantas saja para ular dan reptil hidup dengan baik di sini. Ditambah masyarakatnya masih sangat baik dalam menjaga alam yang ada di sini. Terima kasih teman-teman udah ngikutin Panji. Salam lestari.